Perkenalkan, saya Cece Bermana Sakti Gumilar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi RPP menggunakan ICT sebagai syarat penyelesaian tugas akhir mata kuliah inovasi pendidikan yang diampu oleh Dr. Haji Dadang RM MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan inovasi ICT dengan menggunakan bantuan video pembelajaran kontekstual serta elektrik lembar kerja peserta didik ELKPD yang saya gunakan sebagai inovasi RPP untuk SMP Negeri Sukaharu pada mata pelajaran matematika kelas 7 semester 1 dengan materi pokok yang dipilih yakni persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel untuk pertemuan ke-1 dengan alokasi waktu 160 menit. Untuk inovasi pembelajaran yang dipilih yakni pembelajaran metode daring dengan pendekatan saintifik yang menggunakan model Discovery Based Learning. Pelaksanaan pembelajaran ini juga menggunakan bantuan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan yakni menggunakan WhatsApp, internet, Google Classroom, video konferensi Zoom, laptop, dan juga handphone. Serta sumber belajar berdasarkan kepada buku ajar matematika Kemendikbud kelas 7 semester 1 dan juga ELKPD yang disusun oleh guru. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pelaksanaan pembelajaran ini. Nah, tujuan pelaksanaan pembelajaran ini sendiri yakni siswa diharapkan mampu memahami konsep pernyataan dan siswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi pernyataan pada persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dalam permasalahan konseptual kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan langsung masuk kegiatan pembelajarannya. Untuk kegiatan pertama yaitu kegiatan pendahuluan selama 15 menit, yakni guru akan memulai pembelajaran melalui Zoom meeting yang linknya telah disebarkan di WA group, di mana pembelajaran dimulai dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap religius dan disiplin. Kemudian guru juga akan membagikan materi dan LKPD tentang cara menentukan persamaan pertidaksamaan linier satu variabel berupa link via WA dan Google Classroom. Lalu guru juga menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh atau tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi pernyataan. Guru juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mempelajari materi sesuai waktu yang telah disepakati. Nah, langsung masuk ke kegiatan inti. Untuk kegiatan inti, karena menggunakan pembelajaran saintifik dengan metode Discovery Based Learning, maka untuk kegiatan pertamanya yaitu kegiatan literasi. Nah, pada kegiatan literasi, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi persamaan dan pertidaksamaan linier dengan cara melihat, mengamati, mendengar, dan menyimak berdasarkan ketentuan dari pembelajaran saintifik dengan video yang sebelumnya telah dikirimkan linknya melalui grup WhatsApp sebagai pengetahuan awal mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Berikut video yang digunakan. Di suatu rumah sakit baru saja dilakukan operasi sesar. Semuanya dalam keadaan selamat, baik ibu maupun bayinya. Namun sayang, berat badan bayi masih dalam kategori kurang, sehingga perlu perawatan secara intensif. Kemudian, bayi itu dimasukkan ke dalam inkubator. Agar tetap hangat, suhunya diatur 32 derajat Celcius. Tiba-tiba,
Perawat merasa ada yang aneh dengan alat ini. Temperaturnya berubah-ubah sendiri. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu critical thinking atau berpikir kritik. Nah, di sini setelah peserta didik melihat video pembelajaran sebelumnya yang mana sebagai pengetahuan awal siswa, selanjutnya guru akan mengirimkan link LKPD yang menggunakan live worksheet. Nah, di sini siswa diharapkan masuk ke link yang telah disediakan. Selanjutnya, siswa akan diarahkan kepada pengerjaan elektronik LKPD, di mana guru akan mengirimkan link ke grup WhatsApp ataupun Google Classroom. Kemudian siswa akan diarahkan untuk masuk ke web live worksheet yang telah dibuat, di mana berisi lembar kerja siswa yang telah disusun oleh guru. Nah, setelah siswa masuk ke dalam link, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian siswa akan diarahkan untuk melakukan pengerjaan LKPD. Nah, untuk prosesnya pertama, guru telah menyisipkan atau meletakkan video pembelajaran untuk materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian siswa akan dihimbau untuk menonton terlebih dahulu sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan pada LKPD ini. Perhatikan video di bawah ini. Nah, siswa dapat langsung menonton video yang ada di sini, di mana video ini akan membantu siswa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yuk kita mulai belajar. Nah, jangan lupa bismillah setelah ya. Siswa menonton video pembelajaran, siswa dapat mengerjakan persoalan-persoalan yang ada dalam elektronik LKPD ini. Dan dalam pengerjaannya pun siswa dapat melihat buku acuannya, ini buku Kemendikbud SMP kelas 7 semester 1 yang sebelumnya telah dikirimkan melalui link. Nah, di sini siswa diperintahkan untuk mengerjakan soal-soal berikut ini sesuai petunjuk soal yang ada. Untuk soal pertama, siswa diperintahkan menentukan mana yang merupakan pernyataan dan bukan pernyataan. Lalu siswa harus menggeserkan menarik teks box ke dalam tabel yang sesuai. Seperti ini contohnya. Nah, untuk persoalan berikutnya, ini persoalan pilih benar atau salah. Di sini siswa harus menentukan apakah pernyataan ini benar atau salah. Seperti ini caranya. Kemudian yang ketiga ini menentukan tanda antara dua kalimat agar benar. Nah, seperti itu. Kemudian untuk soal berikutnya ini caranya itu menarik ke jawaban yang benar. Seperti ini. Untuk soal ini di mana terdapat pilihan-pilihan jawaban dari setiap soal. Nah, ini tinggal pilih mana jawaban yang tepat. Kemudian untuk soal berikutnya ini soal pilihan ganda. Nah, setelah siswa menyelesaikan semua persoalan, siswa dapat menekan finish sebagai tanda siswa telah menyelesaikan persoalan ini, dan hasilnya akan langsung terkirim kepada guru terkait. Nah, seperti ini
bahwa tanda telah terkirim. Nah, setelah secara mandiri peserta didik mengerjakan ELKPD yang langsung dikirimkan saat itu juga, di mana dalam pengerjaan melalui ELKPD melalui live worksheet yang sebelumnya telah dilakukan, kemudian siswa akan kembali menjawab pertanyaan tersebut di dalam ruang diskusi. Untuk tahapan pembelajaran selanjutnya yaitu kolaborasi atau kerjasama. Peserta didik yang sebelumnya secara mandiri telah mencari informasi yang dibutuhkan dengan membaca sumber belajar, dilanjutkan dengan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah atau menyiapkan laporan hasilnya, di mana guru akan membukakan akses kepada peserta didik untuk mengirimkan hasil kerja pada grup WA dan berdiskusi untuk menentukan solusi penyelesaian mengenai masalah-masalah yang sebelumnya dibahas dalam live worksheet. Untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan communication atau komunikasi. Pada tahap ini, peserta didik secara mandiri akan mengirimkan kesimpulan mereka mengenai hasil pengerjaan mereka, hasil diskusi mereka, dan juga hasil jawaban mereka masing-masing tentang materi yang telah diberikan sebelumnya. Dan tahap selanjutnya yaitu kreatif atau creativity. Di sini, guru dan peserta didik akan membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait pernyataan. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami dan siswa kemudian mengerjakan tugas yang ada pada ELKPD. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan penutup. Di sini guru dan siswa akan membuat rangkuman mengenai apa-apa saja yang telah mereka pelajari. Setelah itu, guru pun akan menjelaskan mengenai apa yang akan mereka pelajari di pertemuan selanjutnya. Dan guru akan menutup pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek penilaian atau asemen penilaian. Untuk asemen penilaian yang digunakan ini yang pertama, penilaian sikap berupa spiritual berdasarkan ketakwaan dan sosial berdasarkan toleransi, tanggung jawab, santun, dan percaya diri. Untuk penilaian pengetahuan berdasarkan tertulis, uraian, ataupun pilihan ganda, tes lisan atau observasi terhadap diskusi, tanya jawab dan percakapan, serta penugasan. Untuk penilaian keterampilan berdasarkan penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, serta penilaian portofolio. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD